Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak harmonik ya. Ini adalah materi soal kelas 10. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan untuk like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian hidupkan notifikasi tanda lonceng ya, yang merupakan tanda notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai. Jadi nanti saya akan membahas beberapa soal ya. Saya mulai dari yang pertama, soal yang pertama. Bila pada simpangan Y sama dengan 5 cm, percepatan getaran selaras A sama dengan negatif 5 cm per sekon kuadrat. Maka pada simpangan 10 cm percepatannya adalah, jadi yang ditanyakan adalah kalau pada saat simpangan 10 cm percepatannya berapa. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari percepatan atau untuk mencari persamaan simpangan dulu ya. Persamaan simpangan ini ya, A sin omega T. Sedangkan untuk mencari percepatan, negatif A omega kuadrat sin omega T. Atau bisa juga saya tulis A-nya itu, karena nilai A sin omega T sama dengan Y, berarti bisa satu sini ya, min omega kuadrat dikali Y. Nah, kita menggunakan hubungan antara percepatan dengan simpangan. Kita tuliskan dulu nih. Ini misalkan Y sama dengan 5, kita tuliskan sebagai Y1. Kemudian A-nya ini sebagai A1. Min 5 cm per sekon kuadrat. Sedangkan Y2-nya, yang ditanya Y2 kan 10 cm ya. Yang ditanya adalah A2-nya berapa. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini, yang saya kasih tanda ini ya, tanda kurung ya. Kita lihat hubungan antara A Y dengan Y. Ternyata A itu berbanding lurus dengan Y. Artinya gini, kalau yang ditanyakan adalah A2, kita tinggal bandingkan aja. A2 per A1 sama dengan Y2 per Y1. A2-nya kan ditanya, tetap kita tuliskan A2 per A1-nya kita tuliskan negatif 5. Sama dengan Y2-nya 10, Y1-nya 5. Nah, ini kita certai yang ini ya. Berarti nanti A2-nya sama dengan, ini ada tanda negatif, kita kalikan silang ke sana, berarti negatif 10 cm per sekon kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Sebuah benda menempuh gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan periode T. Maka simpangan ketika kecepatannya setengah dari kecepatan maksimumnya adalah. Jadi di sini yang diketahui adalah ketika kecepatannya setengah kali, jadi ketika V-nya sama dengan setengah kali V maksimum atau V max, itu Y-nya berapa? Nah, untuk mencari Y, jadi persamaan untuk mencari Y itu adalah A sin omega T. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah kecepatannya. Dimana untuk mencari V itu besarnya adalah A omega cos omega T. Nah, di sini V-nya sama dengan setengah kali V max. Nah, untuk mencari V max sendiri, untuk mencari V maksimum, itu kecepatannya ada V maksimumnya adalah A dikalikan dengan omega.
Nah, karena di sini diketahui adalah V-nya sama dengan setengah kali Vmax, berarti nanti bisa satu sekali ya. V-nya adalah setengah kali Vmax, berarti setengah Vmax sama dengan ini persamaan kecepatannya A omega cos omega T. Vmax-nya saya ganti dengan A kali omega. I setengah A kali omega sama dengan A kali omega cos omega T. Ini ada yang sama ya, saya coret aja A omeganya. Berarti nanti artinya apa? Cos omega T nilainya sama dengan setengah. Nanti cos berapa yang nilainya setengah? Cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat. Nah, kita tinggal masukkan ke sini karena yang ditanyakan Y-nya. Berarti nanti Y sama dengan A sin. Nah, nilai omeganya kita masukkan 60 derajat. Berarti Y sama dengan A sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti nanti Y-nya sama dengan setengah akar 3 kali dengan A. Setengah akar 3A. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3 ya. Sebuah pegas bertambah panjang 10 cm. Jika diberi beban 100 Newton. Jika suatu benda bermasa 2 kg diikatkan pada pegas, lalu digetarkan, berapa periode ayunan pegas tersebut? Nah, untuk mencari periode ayunan pegas, atau T ya. Besar T-nya adalah 2pi dikali akar M per K. Di mana nanti M-nya adalah massa, sedangkan K-nya adalah konstanta pegas. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Saya kasih tanda kotak ya. Saya kotakin. Nah, M-nya kita tahu ya M-nya. Karena di sini massa yang diikatkan adalah 2 kg. Nah, K-nya kita harus cari dulu ya. Karena K-nya kan nggak ada di sini. Nah, di sini ada keterangannya nih. Pegasnya akan bertambah 10 kg kalau diberi beban 100 Newton. Kita cari menggunakan hukum Hooke ya. Untuk mencari K, kita menggunakan hukum Hooke. Di mana F sama dengan K dikali dengan X. Di mana X-nya adalah nilai X-nya adalah pertambahan panjang. Sedangkan K-nya itu adalah konstanta pegas. F-nya adalah gayanya, gaya yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang. F-nya berapa? 100. Kita isikan 100, K-nya kita cari, X-nya berapa? 10 cm. 10 cm kita jadikan, jadi X-nya 10 cm. Kita jadikan ke meter, 0,1 meter. Berarti 0,1. Berarti nanti nilai K-nya sama dengan 100 per 0,1 atau sama dengan 1000 Newton per meter. Kita sudah mencari, kita masukkan ke bagian atas ya. Kita masukkan ke rumus yang di atas, yaitu T sama dengan 2pi akar M-nya tadi 2 kg per K-nya tadi 1000. Berarti nanti sama dengan akar, ini ada 2pi-nya, 2pi ini naik ke atas ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ya, atau sama dengan 2pi 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1 ya, akar 2 kali 10 pangkat min 1. Atau bisa juga 0,2 pi, bisa seperti ini ya, 0,2 pi akar 0,2. Nah,
Kalau mau disederhanakan nanti silahkan kalian sederhanakan ya. Jadi jawabannya yang ini. Ya, nilai T-nya adalah 0,2 pi akar 0,2. Jadi ini nggak ada optionnya ya. Ini adalah soal esai. Baik, saya lanjut ke soal yang nomor 4. Ini sama nih, soal esai, bukan soal pilihan ganda. Sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 sekon. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, yang ditanyakan adalah tentukan simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 sekon. Ya. Nah, kita lihat yang diketahui adalah periode T-nya. Kita tuliskan dulu ya, T-nya sama dengan 1,5 sekon. Kemudian amplitudonya A-nya sama dengan 10 cm. Kita jadikan ke meter. Sama dengan 0,1 meter. Yang ditanya tentukan simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 sekon. Berarti T-nya adalah 4 sekon. Yang ditanyakan adalah Y-nya berapa. Nah, untuk mencari Y, jadi untuk mencari simpangan, kita masukkan ke persamaan simpangan pada gerak harmonik, yaitu A sin omega T. Ya, kita masukkan ke sini. Di mana nanti nilai omeganya sama dengan 2 pi per T. Karena di sini adalah yang diketahui adalah periode. Kita cari dulu nih omeganya. Berarti nanti omega sama dengan 2 pi per 1,5. Ya, 2 pi per 1,5. Kita gak usah hitung ya. Kita langsung masukkan ke sini, ke persamaan Y-nya. Y sama dengan A-nya berapa? 0,1. Kemudian sin 2 pi per 1,5 dikali T-nya pakai 4. Berarti nanti sama dengan 0,1 sin 8 pi per 1,5. Nah, 1,5 kalau jadikan pecahan biasa itu kan 3/2 ya. Berarti nanti bisa saya tuliskan diri ya, 0,1 sin 8 pi per 3/2. Atau kalau misalkan saya sederhanakan jadi gini, 0,1 sin, ini naik ke atas ya, 16 pi per 3. Nah, nilai sin 16 per 3 kita cari nilainya besarnya berapa. Sin 16 pi per 3 itu artinya sin sudut sepertiga pi itu berputar sebanyak 16 kali. Jadi ini menunjukkan perputarannya berapa kali. Nah, sepertiga pi itu berapa? 1/3 pi itu sama dengan 1/3 dikali 180. Nah, berapa? Sama dengan 60. Nah, berarti artinya apa? Nilai sin 16 pi per 3 itu sama dengan sin 60. Ya. Yang berputar sebanyak 16 kali. Ya. Berarti sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 0,5 ya. Berarti ini 0,05 akar 3. Satuannya adalah sentimeter. Ini adalah soal esai ya, bukan soal pilihan ganda. Jadi jawabannya seperti itu. Saya lanjut ke nomor 5. Jadi membahas yang nomor 5 sama ini. Ini ada masih berkaitan dengan soal ISA ya. Yang ditanyakan adalah sebuah partikel mengalami gerak harmonik sederhana dengan persamaan gerak dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin kurung buka 10 pi T ditambah pi per 3.
Jika Y dalam sentimeter dan T dalam detik, tentukan simpangan atau posisi getaran ketika T-nya sama dengan 1 sekon. Ini tinggal kita masukkan aja nih. Yang ditanyakan posisi getaran atau simpangan pada saat T-nya 1 sekon. Kita tinggal masukkan ke persamaan getarannya. Ya, persamaan getarannya kan Y sama dengan 10 sin 10 pi T ditambah pi per 3. Kita masukkan sini. Ketika T-nya sama dengan 1 sekon, kita masukkan. Jadi 10 sin. Nah, ini 10 pi ya. T-nya yang di sini kita ganti dengan 1. Berarti 10 pi kali 1 ditambah pi per 3. Ini 10 sin 10 pi ditambah pi per 3. Berarti nanti 10 sin. Nah, ini jadikan 30 pi per 3 ditambah pi per 3. Atau sama dengan 10 sin ini menjadi 31 per 3 pi. Nah, ini untuk mencari nilai sin 31 pi per 3 itu sama dengan yang soal yang di atas ya. Artinya kita mencari nilai sin 60 yang nilai sin 60. 31 itu menunjukkan dia mengalami perputaran sebanyak 31 kali. Nah, kita cari aja nih. Sin 60 berapa? Berarti setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 berapa? 10 kali setengah akar 3 berapa? Berarti 5 akar 3. Satuannya adalah meter ya. Oh, ini dalam senti ya. Berarti satuannya adalah dalam sentimeter. Kemudian yang nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Ini soal terakhir yang akan saya bahas ya. Masih dalam soal esai ya. Diketahui persamaan simpangan GHS. GHS itu gerak harmonik sederhana. Y sama dengan 6 sin 2 pi T ditambah pi per 6. Y dalam sentimeter dan T-nya dalam sekon. Jika kecepatan getaran partikel pada saat simpangannya 3 cm, nah, yang ditanyakan adalah kecepatan getar partikel pada saat simpangannya 3 cm. Nah, kita cari dulu nih persamaan kecepatannya. Atau V-nya. Nah, V-nya itu turunan pertama dari persamaan simpangan. Berarti dy per dt. Yang ini kita turunkan ya. 6-nya tetap ya. 6. Turunannya sin adalah cos. Kemudian ini 2 pi yang di dalam kurung ini tetap ya semuanya. Saya tuliskan semuanya. 2 pi T ditambah pi per 6. Kemudian yang di dalam kurung saya turunkan terhadap T. 2 pi T saya turunkan menjadi 2 pi. Sehingga nanti hasilnya adalah V-nya adalah 6 dikali 2 pi, 12 pi. Cos 2 pi T ditambah pi per 6. Ini adalah kecepatan persamaan kecepatan gerak harmonik. Nah, karena yang ditanyakan adalah hitung kecepatan getar partikel saat simpangannya 3 cm, berarti kita cari dulu deh nilai dari sudut ya, sudut fasenya. Berarti nanti Y-nya kan sama dengan 3 cm. Kita masukkan ke persamaan ini, persamaan simpangan. Berarti 3 sama dengan 6 sin 2 pi T ditambah pi per 6. Ini saya bagi ya. Ini 2 berarti 1 sama dengan 2 sin 2 pi T ditambah pi per 6. Nah, seperti ini. Ini turun ke bawah ya. Berarti jadi setengah sin 2 pi T ditambah pi per 6. Nah, kita cari nilai sudut fasenya. Nilai sudut fasenya sin berapa yang nilainya setengah?
Nah, berarti nanti nilai 2pi T ditambah pi per 6 itu nilainya sama dengan sin berapa yang nilainya setengah, yaitu sin 30. Artinya apa? Nilai 2pi T ditambah pi per 6 itu nilainya sama dengan 30 derajat. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke persamaan kecepatan tadi yang atas, sehingga nanti menjadi gini, 12pi cos. Nah, yang ini sudut fasenya kita langsung ganti dengan yang 30 derajat. Nah, cos 30 derajat berapa? Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, ini dibagi ya, 6 berarti 6 akar 3 pi. Ya. Ini adalah jawabannya. Jadi caranya seperti itu. Baik, demikian pembahasan saya yang berkaitan dengan soal-soal gerak harmonik untuk pelajaran kelas 10 SMA. Sampai ketemu lagi di pembahasan saya pada materi yang lain. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Dan kalian hidupkan notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.